Nah, lanjut ke nomor 10. Setuju banget nih. Jadi kalau komunikasi tatap muka disebut komunikasi linear itu memang tidak betul. Karena logikanya gini lah. Kalau kita nonton TV, eh, kita hanya bisa mendengarkan dan melihat, tidak bisa nyautin secara langsung. Beda lagi kalau kita tatap muka, kita bisa saling berinteraksi. Begitu. Terima kasih. Nah, jadi kita lanjut ke nomor 9, yaitu teori Hofland. Hofland ini menggunakan paradigma sosial, di mana kita menyampaikan pesan itu tentunya diibaratkan sebagai umpan. Nah, si umpan ini tuh bertujuan agar umpan kita disambar lah oleh target gitu ya. Jadi maksudnya mah kita menyampaikan suatu pesan atau informasi itu biar bisa dibalas langsung, begitulah simpelnya mah. Dimana umumnya bersifat intraksional. Hal inilah yang membedakan komunikasi satu arah dan dua arah begitu. Nah, baik ke soalan nomor 8, jika proses komunikasi itu dikonseptualisasikan sebagai metode linear atau satu arah, di mana di mana komunikator hanya menyampaikan kepada komunikan tanpa adanya feedback atau umpan balik. Nah, istilah ini dibantah oleh yang adanya namanya diadik. Diadik ini bisa diartikan sebagai proses dua arah, yaitu terjadinya proses komunikasi dari dua orang. Nah, jadi begini teman-teman, maksud dari soal nomor 7, yaitu jawabannya ya ini. Jadi komunikasi itu bukan semata-mata hanya proses tukeran atau operan data yang kaku, melainkan bisa menjadi instrumen sosial, di mana ketika kita menyampaikan sebuah ide atau gagasan, berharap terjadi pengadopsian informasi yang bisa memengaruhi tingkah laku dari si penerima, begitu yang dijelaskan oleh Roberts. Lalu yang berikutnya dari cipher atau si penerima atau encoder gitu ya. Nah, di sini tuh proses di mana pesan yang disampaikan itu menjadi bisa diterima. Nah, gimana sih caranya kita tahu pesan ini diterima atau enggak? Yaitu adanya feedback atau umpan balik. Apakah si pembacanya atau encodernya itu mengumpan balik kepada kita? Kalau tidak sampai terjadi feedback, maka bisa dikatakan si komunikasi itu belum sempurna, teman-teman. Begitu. Lalu berikutnya ada channel atau saluran-saluran apa yang dimediasikan untuk menghantarkan pesan dari lisan atau dari mikrofon ke si penerima atau si pembaca gitu ya. Kalau umumnya itu logikanya tuh dari misal kita ngomong, terus medianya tuh bisa berupa tulisan, surat, atau lewat WA kalau sekarang mungkin ya, kayak gitu. Nah, mikrofon. Lalu berikutnya ada channel, yaitu media atau saluran. Tadi yang kedua tuh salah. Nah, yang kedua itu ada transmitter, dimana ini yang jadi pembaca atau pembaca dari sinyal-sinyal yang ada di otak kita, dari misal pemikiran pesan apa yang mau kita sampaikan lalu berpindah ke lisan, yaitu transmitter. Nah, tapi sebenarnya transmitter ini sendiri oleh Sennenweber diartikan sebagai yang pertama ada information source atau sumber informasi, di mana otak kita di sini yang menentukan pesan apa yang mau kita sampaikan. Lalu yang kedua ada media atau in-cover. Nah, jadi media inilah yang menghubungkan dari otak ke si penerima gitu. Nah, lanjut kepada soalan nomor 6, di mana di sini tuh timbul sebuah tiang pancang ilmu komunikasi yang monumental. Nah, ini itu dilahirkan bukan dari seorang ahli komunikasi, melainkan
oleh Shannon and Weaver, di mana Shannon ini sendiri merupakan ahli matematika dan Weaver yang merupakan ahli sains. Nah, jadi pada saat itu tuh mereka bukan memperbaiki atau mengefisiensikan atau mengartikan orang yang sedang kasmaran atau berdebat, melainkan mereka ini sedang memperbaiki saluran komunikasi di perusahaannya, yaitu Bell Telephone Laboratories di Amerika, di mana pada saat itu mereka memikirkan cara agar pesan bisa sampai dari titik A ke titik B tanpa gangguan sedikit pun. Nah, Shannon dan Weaver ini sering kita sebut teorinya itu matematis linear. Jadi bagaimana sih itu tuh? Baik, kita lanjut ke soalan nomor 6. Nah, jadi definisi komunikasi itu yaitu adalah proses di mana seorang menyampaikan stimulus untuk membentuk atau mengubah perilaku dan tindakan orang lain. Nah, izin sedikit mengoreksi Bapak. Jadi teori ini itu ditemukan oleh ahli psikologi dan komunikasi, yaitu Carl I. Hoagland gitu. Nah, pada zaman dahulu kita akan bahas soal nomor 5 ya teman-teman, di mana ini membahas mobilitas fisik. Pada zaman dulu itu orang-orang terkenal di mana mengirim barang, terus berpergian. Jadi alat transportasinya itu masih menggunakan hewan. Seperti yang kita kenal itu pada zaman itu kuda, delman atau unta ya. Dimana yang kecepatannya itu sangat terbatas. Nah, lalu pada abad ke-19 lah dimana terjadi revolusi di Inggris, yaitu dunia otomotif, dimana ditemukannya lokomotif. Nah, lokomotif uap inilah yang menjadi jawaban di mana yang asalnya masih terbatas oleh kecepatan, hadirlah lokomotif uap yang dimana kita bisa mengirim barang atau mengantarkan pesan, dokumen-dokumen negara itu jadi sangat cepat dan efisien begitu. Nah, teman-teman, pada soal nomor 5 ini cukup erat ya kaitannya dengan soal nomor 4 yang tadi, di mana pada saat ilmu komunikasi mulai dikaji dan diajarkan di lembaga-lembaga sekolah, bahkan atau khususnya di universitas, banyak tokoh-tokoh besar yang mendedikasikan pemikirannya untuk dasar ilmu ini. Salah satu tokoh yang dikenal merintis yaitu Harold Laswell. Laswell ini terkenal karena punya istilah dasar ilmu komunikasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu who. Jadi siapa yang membicarakan ini. Lalu yang kedua say what. Jadi apa yang dibicarakan, say what ini adalah mengatakan apa. Jadi maksudnya apa yang dibicarakan oleh orang yang membicarakan. Seperti maksudnya itu apakah ide, pemikiran, atau sebuah tanggapan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah in which channel. Pada saluran apa orang itu berkomunikasi atau menyampaikan komunikasinya. Pada zaman sekarang bisa melalui berbagai macam platform media sosial. Entah itu mungkin TikTok yang sering kita lihat, atau mungkin di lembaga siaran TV nasional. Pada zaman dulu hanya terikat pada pesan gitu. Nah, lalu yang keempat adalah whom. Whom itu pesan ini dikatakan kepada siapa? Apakah kepada halayak ramai, pribadi, tujuannya itu. Nah, lalu yang kelima ada with what effect. Jadi efek apa yang didapat dari si pendengar setelah pembicara membicarakan idenya tersebut, bisa dikatakan seperti itulah. Nah, tidak semata-mata Harold Laswell ini menciptakan 5 dasar ilmu komunikasi ini, tapi beliau menganalisis bagaimana tantangan yang terjadi di masyarakat, lalu dipikirkanlah dan dirumuskanlah 5 rumus tersebut.
Baik, pada soal nomor 4 kita melompat kepada pasca Renaissance dan Benjamin Franklin, di mana komunikasi atau retorika ini mulai dikaji dan diajarkan di lembaga-lembaga sekolah. Nah, yang awalnya ilmu komunikasi atau retorika hanya dianggap sebuah skill yang hanya dimiliki oleh individu tertentu, setelah masuknya ke lingkungan atau diajarkan di lembaga-lembaga sekolah, ini menjadi turning point atau sebuah titik balik di mana orang-orang atau manusia mulai mengkaji ilmu komunikasi itu secara empiris dan terstruktur. Bahkan sekarang menjadi disiplin ilmu mandiri. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya untuk soalan nomor 3. Nah, masa awal perkembangan komunikasi yaitu pada masa nomaden, yaitu di mana manusia-manusia purba itu tinggal berpindah-pindah tempat. Mereka juga mulai mengembangkan tidak hanya menggunakan lisan, tetapi menggunakan seperti seni-seni lukisan. Seperti mungkin teman-teman bisa lihat di gua-gua dan artefak-artefak kuno lainnya, di mana manusia purba itu merekam aktivitasnya dan dilukis di dinding-dinding gua, seperti aktivitas perburuan, mencari makanan, dan lain-lainnya. Masuk pada soalan nomor 2. Nah, perkembangan komunikasi manusia itu jauh sebelum mengenal tulisan atau media cetak, apalagi media digital. Manusia itu menggunakan bahasa lisan. Ya, dari bahasa lisan ini bermaksud adalah sinyal-sinyal yang memiliki instrumen. Nah, hal inilah yang membedakan komunikasi manusia dengan makhluk hidup lainnya. Pada saat awal prasejarah, mereka menggunakan instrumen-instrumen vokal yang dimana manusia-manusia purba mulai bisa mengordinasikan aktivitasnya, salah satunya seperti berburu ataupun mencari makanan dan mengumpulkan kelompok atau menjaga kawanan kelompoknya. Mengapa ini menjadi akar bagi ilmu komunikasi? Ya, karena pada retorika inilah orang-orang mulai mengenal bagaimana cara mengirim pesan yang logis, etis, dan bisa diterima oleh khalayak ramai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Cecep yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi. Tak lupa juga kepada teman-teman MD yang saya hormati dan saya cintai. Kali ini saya akan menguraikan jawaban soal nomor 1 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu sendiri tidak lahir semata-mata di era modern seperti sekarang, melainkan memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Yaitu dulu itu retorika namanya ya. Nah, retorika ini muncul pada zaman era Yunani kuno. Itu zaman dimana para filsuf-filsuf besar, salah satunya itu Socrates. Pada zaman Yunani kuno ini, retorika itu dikenal sebagai sebuah skill atau keahlian untuk mempengaruhi orang atau the art of persuasion.